Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas ID Networkers, yaitu kelas Linux System Administration. Pada kelas kali ini kita bakal membahas tentang dasar-dasar dari Linux nih. Buat teman-teman yang belum pernah join ke dunia IT nih atau yang baru mulai join nih ke dunia IT khususnya di bidang Linux System Administration. Nah, kelas ini cocok nih buat teman-teman untuk memahami fundamental dari basic dari Linux. Nah, buat yang belum tahu apa itu ID Networkers, ID Networkers itu merupakan training center ya teman-teman, yang dimana menyediakan certification dan juga kelas-kelas training, khususnya di bidang network, system administration, dan juga developer. Untuk di kelas network sendiri itu ada kelas kayak Juniper, Cisco, Mikrotik, dan lain-lain. Kemudian di kelas sistem admin tuh juga ada kelas untuk Ubuntu, Red Hat, Windows Server, mungkin juga di bidang developer juga ada Android developer dan juga iOS developer. Nah, kelas-kelas ini cocok nih buat teman-teman yang ingin masuk lebih expert lagi di bidang IT dan di salah satu bidang tersebut, entah itu network, sistem administration, ataupun developer. Oke, pada kelas kali ini akan ada beberapa outline atau bab yang bakal dipelajari nih teman-teman. Sedangkan pada materi pertama ini kita bakal mengetahui tentang Introduction to Linux, yang dimana bakal mengenalkan nih tentang Linux itu apa kepada teman-teman sekalian. Kemudian nanti di video selanjutnya ada tentang basic command, file and directory management, user and permission, package management, basic networking, remote access, dan juga automation tasks. Oke, kita bakal masuk nih ke video pertama, yaitu tentang Introduction to Linux. Nah, apa sih sebenarnya Linux itu? Untuk apa gitu Linux sebenarnya? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar Linux, atau juga mungkin lah, atau teman-teman yang pernah join nih di grup-grup Linux Indonesia ataupun di grup-grup Linux internasional tuh biasanya muncul nih meme kayak gini teman-teman nih. Sering muncul nih meme kayak gini nih. Buat yang ada yang mengatakan Linux itu merupakan sebuah OS atau operating system, ada juga yang mengatakan itu adalah kernel. Jadi sebenarnya Linux itu apa sih? Linux itu sebenarnya merupakan sebuah kernel ya teman-teman. Kernel yang gratis, sebuah kernel yang gratis. Yang dimana kernel Linux ini dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Buat yang belum tahu kernel itu apa, itu berbeda ya dengan sistem operasi. Kernel itu fungsinya itu penjembatan atau penghubung antara hardware dengan sistem operasi tersebut. Jadi Linux itu nggak bisa dibilang sistem operasi langsung, tapi dia jembatan lah antara sistem operasi dengan juga hardware-nya. Linux sendiri itu memiliki distributionnya sendiri ya, distribusi apa sistem distribusinya sendiri, yaitu dengan nama distro nih. Distro ini biasanya disebut dengan OS dari Linux itu. Nah, distribusi Linux ini sebenarnya juga ada banyak ya. Berdasarkan data tuh udah ada 100 lebih dan mungkin bakal banyak lagi ke depannya. Di sini cuma saya sebutin beberapa aja. Mungkin kayak ada OpenSUSE, Ubuntu, Arch Linux, Debian, CentOS, Slackware, ada juga Red Hat dan lain sebagainya. Namun pada kelas kali ini kita bakal lebih mendalami nih untuk distro Ubuntu. Kenapa sih milih Ubuntu gitu ya? Kalau bisa dibilang ya untuk pemula seperti kita itu biasanya cocok ya, cocok untuk menggunakan Ubuntu karena itu lebih mudah untuk digunakan para pemula. Oke, kenapa sih kita harus belajar Linux ya? Buat yang belum tahu kenapa, ya pastinya misalnya nih kita seorang developer atau pembuat sebuah aplikasi ataupun web apps itu biasanya ketika kita ingin menghosting servernya itu menggunakan ya server Linux gitu ya teman-teman. Basisnya kernelnya Linux. Kemudian untuk kebutuhan cloud computing, mobile application dan juga IoT. Nah, buat teman-teman mungkin yang pernah nyoba nih cloud computing kayak GCP, AWS atau juga Azure itu biasanya ya ini basis instance atau VM yang mereka gunakan itu basicnya menggunakan kernel Linux gitu, biasanya pakai Ubuntu atau juga Debian. Kemudian untuk yang mobile application ini sama ya kayak web apps atau apa tuh, biasanya di bagian backend tuh pasti perlu server yang dimana ya kan biasanya penggunanya menggunakan kernel Linux gitu. Apalagi IoT nih, kalau IoT kan keberapa tuh kebanyakan perangkatnya tuh kan menggunakan base-nya Linux juga. Nah, ini Linux juga tuh menjadi salah satu skill ya, banyak dicari di lowongan IT khususnya di bidang sistem administration. Yang dimana memang Linux itu bakal sering lah digunakan kalau misalnya teman-teman bekerja khususnya di bidang IT ini. Nah, ini berdasarkan data statistik 2023, kebanyakan developer yang udah jago atau yang udah pro itu menggunakan sistem operasi Linux ya kebanyakan, walaupun ada yang mungkin ada. Kemudian 85% smartphone yang ada di dunia itu ya
menggunakan Linux untuk kernelnya gitu. Kayak Android itu sebenarnya base-nya menggunakan Linux. Kemudian ada juga di sini 96,3%, 1 juta web server itu ya menggunakan Linux juga. Terus untuk sistem operasi 500 sumber komputer tercepat di dunia, yaitu base-nya menggunakan kernel Linux, operating system yang base-nya menggunakan Linux. Data ini saya dapatkan dari Enterprise Apps Today, bisa dicek ya secara langsung. Bisa juga melalui source-source yang sudah disediakan di sini. Ada Statista, Witrace, itu bisa dilihat. Kemudian, nah ini kita bakal masuk nih ke Ubuntu teman-teman ya. Dimana Ubuntu ini salah satu ya sistem operasi yang base-nya menggunakan Linux. Terus dia dikembangkan oleh perusahaan dari UK yang bernama Canonical pada tahun 2004. Di Ubuntu sendiri itu ada dua versi ya teman-teman. Ada versi LTS dan ada non-LTS. Non-LTS ini maksudnya normal release. LTS atau long term support itu biasanya update untuk security maintenance-nya tuh disupport selama 5 tahun. Beda sama yang normal release nih teman-teman, yang hanya disupport selama 9 bulan. Jadi dia nggak lama lah. Nah, di sini bisa dilihat dari data Ubuntu release yang saya miliki. Ini bisa ada perbedaan nih, ada antara LTS standar dengan interim. Nah, interim ini maksudnya untuk normal release tadi yang non LTS. Bisa diperhatikan baik-baik, ini jangka waktunya itu 9 bulan. Nggak lama gitu penggunaannya. Terus beda sama yang LTS standar yang dimana bisa sampai 5 tahun. Kalau teman perhatikan baik-baik, di sini tuh ada perbedaan versinya nih. Ada 14, 16, 18. Nah, bisa diperhatikan baik-baik kalau misalnya LTS itu biasanya versinya versi yang berangka genap. Sedangkan yang angka ganjil itu biasanya normal release atau non LTS. Nah, versi non LTS sendiri itu sebenarnya fungsinya sebagai beta ya untuk LTS nanti di tahun depannya. Jadi LTS tuh selalu ada di 2 tahun sekali gitu. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik juga, itu biasanya versi dari Ubuntu itu menandakan tahun dan bulan pembuatannya. Misalnya nih 1404, berarti pada tahun 2014 di bulan keempat atau bulan April gitu. Biasanya seperti itu. Terus di sini juga ada namanya LTS Expanded Security Maintenance, ISM. Nah, ada yang untuk Ubuntu Main, ada juga untuk Ubuntu Universe. Ini bedanya apa sih? Kalau Ubuntu Main itu yang biasanya untuk LTS yang biasa sih ya teman-teman. Beda sama yang Ubuntu Universe. Nah, ini package ini biasanya untuk Ubuntu Pro tuh. Ada versi terbaru dari Ubuntu yang dimana dinamain Ubuntu Pro teman-teman. Bedanya apa sama Ubuntu LTS yang biasa? Ubuntu LTS biasa itu biasanya cuma disupport 5 tahun, sedangkan Ubuntu Pro itu disupportnya sama 10 tahun. Nah, dia maintenance untuk security-nya juga lebih lama Ubuntu Pro lah. Karena dia kebutuhannya itu untuk komersial atau bisnis. Tapi sebenarnya kita juga bisa nih menikmati Ubuntu Pro itu, cuman ada batasnya untuk pengguna pribadi, yaitu sebanyak 5 VM atau 5 server. Jadi nggak bisa banyak-banyak nih server yang kita buat dari menggunakan Ubuntu Pro. Kemudian ada tambahan package dari Ubuntu Pro, yaitu dimana dia menyediakan 23.000 package tambahan. Beda sama Ubuntu LTS biasa yang dimana hanya 2.300. Sedangkan di Ubuntu Pro itu ada tambahan 23.000 package Ubuntu untuk yang Universe-nya. Oke, mungkin sampai sini saja di kelas kali ini. Semoga membantu teman-teman semua. Jika kalian ingin lanjut lebih expert lagi mengenai materi Linux system ini, bisa join nih di kelas-kelas yang ada di ID Network Class yang telah saya sebutkan tadi. Oke, sampai jumpa di kelas selanjutnya teman-teman.